Sudah mulai sedikit, gitu? Sudah mulai angkat, oke. 2 meter, menantang nggak? Ya. Kalau di sana ada mangga matang, oh itu bukan tantangan, mangganya itu, gitu kan? Nah, oke. Nah, berarti kalau gitu, orang itu menjadi lebih kuat sesuai dengan hambatannya dan keinginannya untuk lewat loh. Yuk kita lihat gambaran grafisnya ini. Ini pohon apa? Kelapa. Bagaimana caranya melompati pohon kelapa? Sulit, Pak. Lompati waktu dia masih kecil. Oh. Tiap hari. Setelah 15 tahun. Anda bisa melompati pohon kelapa seumur 15 tahun. Gitu kan? Tuh, sampai Anda dilarang melompat setiap kali ada pesawat take off. Takut mengganggu jalur penerbangan. Oke? Ya tuh, berarti kalau gitu membiasakan diri dari yang kecil-kecil. Dan bukankah Tuhan melatih kita seperti itu? Nah terus kalau Anda tidak pernah melangkahi kelapa kecil ini loh. Anda langsung mau melangkahi pohon kelapa besar. Bisa nggak? Langsung lari kecepatan tinggi, loncat. Jatuh kan? Gitu. Itu sakit sekali loh. Nah. Jangan dibayangkan. Nah. Berarti apa? Latihan. Jangan mengeluh. Kalau untuk cari uang 1 juta saja sudah mengeluh. Wanita, matre. Ayo, laki-laki ini mampu nggak hidupnya? Tidak. Gitu? Ada nggak Pak Mario wanita yang tidak matre? Ada, tapi tidak ada denyut nadinya. Terus ada yang bilang, tapi ada loh, pacar gua ada denyut nadinya, tapi dia matre. Suaranya bunyinya apa? Duit, 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 duit. So, kalau begitu yuk kita ubah sudut pandang kita. Mulai hari ini, let's be happy. Lihat segala sesuatu sebagai latihan. Baiklah Pak Mario, kini kita akan kembali kepada polling. Dan tentu saja nanti sahabat-sahabat super yang ada di studio yang akan mempertahankan jawabannya, kita akan panggil ke atas stage. Kita lihat kembali pollingnya. Dari 1348 voters, orang yang biasa mengatakan aku tuh nggak bisa diginiin adalah A. Jenis orang yang merasa dirinya selalu menjadi korban, 45%. B. Jenis orang yang bergantung kepada kebaikan orang lain, 14%. Dan C. Jenis orang lemah yang merasa spesial, 41%. Untuk Anda yang memilih jawaban A, boleh angkat tangan. Ya, silakan Ibu. Untuk yang memilih jawaban B, silakan Pak. Dan untuk Anda yang memilih jawaban C, silakan. Pak Mario, kita sudah ada Ibu Jenny, Bapak Jejen, dan Ibu Monita. Silakan Pak. Ya, so Ibu, terima kasih atas kehadiran Ibu di MTGW, Pak Jejen dan Ibu Monika. Anda memilih jenis orang yang merasa dirinya selalu menjadi korban. Itu yang mengatakan itu. Iya Pak. Mengapa? Karena saya dalam persahabatan, dalam pertemanan, dalam percintaan saya selalu menjadi korban. Oh, Ibu yang menjadi korban? Iya, saya yang menjadi korban. Sekarang perlakuan tidak mengenakan yang terakhir terjadi apa? Saya tuh pengen ada kemarin itu misalnya teman saya pergi ke Semarang, sahabat saya ada 4 orang gitu. Dia mau ngajak saya ketika satu saat saya disuruh nganterin baju, kamu nggak usah jadi ke Semarang ya, kamu nganterin baju aja. Loh kok gitu, kan aku udah siap gitu. Ya udah kamu tuh nggak usah ikut gitu.
ya udah deh aku gitu. Ibu itu, ibu merasa dirinya selalu menjadi korban. Iya. Dan ibu sering menggunakan kata aku tuh nggak bisa diginiin. Iya. Itu perasaan ibu apa waktu mengatakan itu? Aku tuh pinginnya dihargain sekali-sekali. Ya udah kamu ikut, aku pinginnya dihargain gitu. Jadi kalau nggak dihargai, ibu tidak akan bahagia. Iya. Jadi kalau ibu mau berbahagia, mereka harus menghargai ibu. Iya. Kira-kira kenapa kok mereka tidak membahagiakan ibu? Pilih kasih. Pilih kasih. Kenapa kok ibu yang tidak dikasihi? Nggak tahu kenapa. Tapi paling nggak bisa jawab ya. Oke, nah jenis orang yang merasa dirinya selalu menjadi korban itu ibu. Sebentar nanti saya kembali lagi ya. Saya akan membahagiakan ibu. Ya. Saya senang sekali. Oh iya. Saya juga belum tahu. Oke. Salah atau benar saya. Itu kalau you ketawa kepada saya, you ketawa sekarang, tapi lihat nanti. You akan lebih keras ketawamu melihat saya nanti. Oke. Terima kasih Pak Mario, salam Ya. super. Kenapa saya pilih nomor 2, yaitu B, jenis orang yang bergantung pada kebaikan orang lain. Apakah beliau seperti itu orang? Ya, beliau bergantung pada kebaikan orang lain, karena orang yang bergantung pada kebaikan orang lain akan banyak kecewa. Akan banyak Ibu kecewa. banyak kecewa selama ini? Banyak ya? Iya. Karena ibu bergantung kepada kebaikan mereka. Jadi bapak nasihati ibu Yani. Jadi seperti yang tadi Pak Mario katakan, kalau kita berharap kepada manusia, kita akan banyak kecewa. Kan Tuhan sudah memerintahkan, berharaplah kamu hanya kepadaku. Bukan, Iya, Pak. terima kasih. Anda berharap kepada manusia atau kepada Tuhan? Karena telah mendengar Pak Jejen ngomong, berharap kepada Tuhan. Bapak Ustadz? Bukan, oke. Nah. Jadi sekarang sudah tahu harus berharap kepada Tuhan. Nanti saya akan datang lagi loh, karena banyak orang salah mengerti tentang berharap kepada Tuhan. Dia bilang hanya berharap kepada Tuhan, tapi perilakunya tidak. Oke, terima kasih banyak Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ini menarik Ibu. Ibu pilih C, mengapa? Oke, terima kasih Pak Mario Teguh. Di sini bilangnya saya nggak lihat orang lemahnya, tapi merasa spesialnya. Di mana orang butuh pengakuan spesial, karena saya pernah pengalaman, ada teman saya pernah Stop cerita, dulu. ya, Ibu lemah atau kuat? kuat, Kuat. Ibu merasa spesial? iya, Iya, tidak masalah. iya, Orang kuat merasa spesial, harus Anda khusus di mata Tuhan loh. Anda khusus di mata ibunda. Apa ada ibu bilang anaknya jelek? Pernah Pak dengar ibunda Anda bilang Anda tidak toh? Enggak dong, karena bagi saya, ibunda Marwia melihat saya sangat tampan. Tidak salah memang. Nah, sekarang Anda kuat dan merasa spesial, tidak masalah. Jadi bukan spesialnya, apa ya? Lemahnya. Selemah-lemahnya orang tetap spesial. Tidak ada loh orang tidak spesial. Tuhan telah melengkapkan modal bagi kita untuk mencapai keberhasilan siapapun dan apapun kita. Jadi setiap orang spesial. Yang menjadi masalah dia lemah. Jadi orang yang mengatakan aku tuh gak bisa diginiin, ini orang lemah. Spesialnya harus semakin spesial dia merasa semakin menuntut, dikhususkan. Nah, sekarang bertiga. Anda jawab, gunakan kata pantas. Ayo. Gunakan kata pantas. Aku tuh pantas sih jadi di nomor 1 kan. Super sekali. Jadi orang kalau sudah tahu bahwa dia harus memantaskan diri, tidak akan pernah mengatakan ini.
Ya kan? Tidak pernah mengatakan aku sih nggak bisa. Dia harus pantas. Kalau aku diperlakukan seperti ini berarti aku pantas. Jenis orang yang bergantung kepada kebaikan orang lain. Gunakan kata pantas untuk menjelaskannya. Kalau kita sudah berlaku baik kepada orang lain, kita pantas, seharusnya pantas diperlakukan baik kembali gitu. Super sekali. Kalau orang pantas menerima kebaikan, tidak meminta pun diberi. Ya, kalau akan ada orang bilang gini, Pak, saya tuh sudah berdoa, kok nggak dapat? Dia tuh nggak pernah berdoa, kok dapat? Ayo, kenapa? Karena sebagian besar dari doa yang didengarkan oleh Tuhan dan dijawab adalah yang berbentuk tindakan. Doa mencapai bentuk terindahnya kalau berbentuk tindakan. Yang kelihatannya kurang berdoa itu banyak bertindak. Terus, how do you know bahwa di dalamnya dia tidak bilang dengan nama Tuhan? Kok you bisa judge dia nggak pernah berdoa? Kalau Anda baik kepada orang yang Anda kenal, orang baik nggak? Baik. Kalau Anda baik kepada orang yang tidak Anda kenal, lebih baik lagi. Sekarang saya tanya, kalau Anda baik kepada orang yang membenci Anda, lebih baik lagi. Dia bilang, tapi kok saya dibenci, Pak? Saya nggak bisa diginiin. Nanti dulu, Rasul ada pembencinya. Kok anak SMA Bulungan nggak mau dibenci? Utusan Tuhan itu ada pembencinya. Kok kita manusia biasa nggak mau dibenci? Dan satu lagi, disayangi 1 juta orang kurang loh, kalau dibandingkan dibenci 1 orang. Iya. So kalau gitu jadi pribadi yang pantas untuk menerima kebaikan. Bagus sekali, pantas. Saya pantas memberi nilai lebih kepada kehidupannya karena saya sudah diberi kehidupan ini. Super. Konsepnya, saya spesial. Coba Anda katakan kepada diri sendiri, saya spesial. Oke? Saya tidak harus melebihkan diri atas orang lain. Saya tidak harus melebihkan diri atas orang lain. Karena kekhususan saya adalah kelebihan saya. Tuh, enak sekali tuh katakan, kekhususan saya adalah kelebihan saya. Kelebihan itu tidak harus lebih dari orang lain loh ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, di dalam aku tuh nggak bisa diginiin, itu bahasa orang lemah. Coba ya, ambil yang kedua. Orang yang bergantung pada kebaikan orang lain. Saya tuliskan di sini. Jangan pernah gunakan kata ini lagi. Habis dia titik. Ayo. Ini bahasa orang lemah sekali. Habis dia. Iya. Iya. Tuh, main masak-masakan. Tuh. Habis aku yang dimasak, gitu. Ya, mulai dari sekarang jangan gunakan itu. Mulai dari sekarang jadilah pribadi yang bangga. Katakan gini, right or wrong, I am me. Salah atau benar saya. Itu kalau you ketawa kepada saya, you ketawa sekarang, tapi lihat nanti. You akan lebih keras ketawamu melihat saya nanti. Oke? Itu ya, terima kasih. Baiklah, kita ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat super yang sudah berada di stage ini. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Silakan. Terima kasih. Silakan. Sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kalau Anda bisa tertawa tentang kemiskinan, Anda pribadi yang ikhlas. Miskin kok happy? Iya toh? Terima kasih Anda masih bersama kami dan menyaksikan program Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. Baiklah, saya sudah tentukan bahwa saya tidak mau Pak bersama dengan orang-orang yang mengklaim dirinya bahwa aku nggak bisa diginiin. Tolong beritahu saya caranya seperti apa Pak, menghindari sifat-sifat seperti itu. Ganti teman. Oh. Banyak sekali orang mengeluh, Pak, teman-teman saya ganti teman. Tapi kan nggak enak. Duh, banyak orang mengolah hidupnya antara bahagia
dan tidak dikalahkan dengan gak enak. Pak, saya diajak bolos. Jangan mau, tapi gak enak. Bayangin, kebahagiaan orang tuanya dikalahkan oleh gak enak. Ada yang tanya bahkan di Twitter, kalau disuruh milih, Mario, antara pacar sama orang tua, pilih mana? Bayangkan itu. Minta uang sekolah sama pacar. Pacar itu sementara lebih banyak putusnya daripada jadi menikah, orang tua sampai ke surga. Pilih orang tua. Nah, yuk lihat kita meme-nya. Semua orang sukses, perhatikan ini ya. Semua orang sukses memiliki masa lalu yang sama, yaitu bekerja keras memajukan diri walaupun seperti tidak ada kemungkinan sukses. Mereka pekerja keras, tapi anak muda sering lupa karena lihat orang sukses itu hidupnya apa? Senang, santai, santai, setir mobil sudah nggak mau lagi. Kenapa? Ada supir, terus ngangkat-ngangkat barang masih mau? Nggak mau. Kerjanya apa? Tiduran, baring-baring, jalan-jalan, begitu ya? Ya, tapi dulu itu mereka bekerja keras. Hadiah dari kerja keras mereka adalah santai dalam kehidupan yang baik di masa tua. Karena anak muda yang malas akan diharuskan kerja keras waktu tua. So, anak muda tidak boleh malas hanya karena melihat orang sukses kok hidupnya enak. Lihat di masa lalu mereka. Mereka semua rata-rata pekerja keras. Nih, ada seorang teman ini naik kereta api. Seorang teman, orang kaya raya. Tapi duduk di gerbong ekonomi. Ada temannya juga, orang kaya, jalan ke belakang, mau ngambil sesuatu di belakang, lihat, kok kamu duduk di ekonomi? Gitu, ini sama-sama orang kaya. Kan biasanya kok di ekonomi, gitu kan? Dia bilang, ya aku kan anak orang miskin. Orang kaya ini bilang begitu, ini true story. Aku kan anak orang miskin, jadi aku duduk di sini. Terus si temannya ini bilang, tapi anakmu kok di kelas eksekutif? Terus tahu bapak itu bilang apa? Ya dia kan anak orang kaya. Ya. Yang membuat bapak ini tetap kaya adalah sikapnya. Yang masih mensyukuri kehidupan rasa sebagai orang sederhana. Anaknya belum tentu loh. Perhatikan konglomerat jarang bertahan 3 generasi. Karena bapaknya miskin, hemat, rendah hati, kaya. Anaknya nomor 2, anaknya generasi kedua lumayan, pinter. Yang ketiga ini loh, sopan tidak, malas. Iya. Tuh, sehingga jatuh lagi, jarang sekali konglomerat bertahan 3 generasi kecuali sangat dididik baik oleh konglomerat pertama. Nah sekarang yang berita baiknya, Anda semua, termasuk saya, adalah konglomerat generasi pertama. Amin. Ya toh? Konglomerat generasi pertama apa sih ciri-cirinya? Miskin. Kalau Anda bisa tertawa tentang kemiskinan, Anda pribadi yang ikhlas. Miskin kok happy? Iya toh? Dari situlah kita tumbuh. Ingat ya, apapun yang kamu syukuri menjadi tempat pertumbuhan berikutnya. Itu. Super sekali Pak Mario, dan kita akan undang sahabat-sahabat super kita, calon-calon orang sukses juga di masa depan, konglomerat-konglomerat yang akan mencurahkan isi hati mereka di atas panggung ini. Boleh? Angkat tangan Anda yang akan curhat. Ya, silakan. Pak Mario, sebelum kita berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hati mereka, apakah Bapak Mario Teguh sudah sukses? Apakah saya sudah sukses? Ini cara menjawabnya supaya tidak sombong atau tidak palsu. Kan biasanya orang kalau menjawab, apakah Anda sudah sukses? 2. 1, sombong, atau kedua, enggak kok. Palsu, oke? Ini cara menjawabnya. Apakah saya sudah sukses? Untuk yang dulu saya inginkan, sudah. Untuk yang sedang saya inginkan, belum. Sehingga siapapun bisa menjawab dengan cara itu. So nanti pulang dari sini, atau nanti setelah Golden Ways,
Matikan TV, karena setelah Golden Ways tidak ada gunanya nonton TV lagi. Lihat ke cermin. Betul, dan itu yang saya lakukan sejak muda. Self-talk, bicara dengan diri sendiri. Katakan gini, nama Anda siapa, Pak? Franz. Untuk yang you inginkan dulu, Franz, you sudah sukses. Untuk yang sedang kamu inginkan, belum. So, bekerjalah karena sukses itu mengalir. Dari yang kita inginkan kita capai, yang kita inginkan kita capai, itu terus namanya sukses. Sukses tidak berhenti. Seperti bahagia, tidak bisa bilang aku sudah bahagia. Tidak, aku dalam proses membahagia karena selalu lebih bahagia. Ya toh? Yes. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jawaban dari pertanyaan Mas Givari yang baik sekali tadi, gunakan dalam keseharian Anda. Katakan begini, untuk yang dulu aku inginkan, aku sudah sukses. Untuk yang sedang aku inginkan, aku belum. Itu. Super sekali Pak Mario. Sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita akan kembali sesaat lagi dan mendengarkan curahan hati dari sahabat-sahabat kita. Tetap di Mario Teguh, Golden Ways. Tahu-tahu jepret gitu kan, terus itu bukan keputusan Anda, tapi setiap hari Anda bisa lahir sebagai pribadi baru dengan keputusan Anda sendiri. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways dengan tema Aku tuh nggak bisa diginiin. Pak Mario, Yes. bagaimana dengan kami yang merasa diri kami itu sebenarnya orang biasa, latar belakang biasa-biasa saja, bukan dari keluarga yang kaya raya. Apakah kesempatan untuk sukses itu masih bisa kami dapatkan? Super sekali pertanyaannya Mas Givari. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Tuhan lebih menyukai orang hebat atau orang biasa? Orang-orang mulia, paling mulia di antara kita adalah orang biasa. Yuk kita lihat meme-nya. Semua orang sukses adalah orang biasa. Itu sudah fatwa. Jangan dibantah. Oke, nanti dimasukkan sidang fatwa. Nih, semua orang sukses adalah orang biasa, tapi yang upayanya satu. Dan dua, bantuannya tidak biasa baiknya. Yuk dipetani, orang biasa. Kalau Anda ketemu orang-orang besar yang selama ini Anda kagumi di TV, duduk sebentar deh, kerasa biasa. Kalau Anda sudah sering duduk dengan mereka, orang-orang biasa semua. Seperti juga saya kemudian merasa, saya juga biasa, walaupun saya melayani itu puluhan juta orang. Kita semua biasa. Dua hal yang beda. Upayanya tidak biasa. Banyak orang tidak bisa berdiri 90 menit seperti saya gini. Gak bisa, sudah capek napasnya, pikirannya sudah lupa. Kenapa? Tidak melatih diri berdiri 15 menit, 20 menit. Nih, upayanya. Kedua, bantuannya. Saya dibantu oleh Metro TV, dibantu oleh Anda yang hadir di ruangan ini, dibantu oleh Anda yang nonton TV, dibantu oleh 14,5 juta fans di Facebook kita, 5, berapa di Twitter, itu membantu loh. Nah sekarang kenapa Anda tidak berupaya dengan alasan malas? Dua, mempersulit bantuan. Musuhan, membenci, ikut-ikut berkelompok membenci. Kita semua orang biasa, lebihkan saja upaya. Semua orang hebat adalah orang biasa yang dibantu, bahkan presiden pun dibantu. Tuh? Tidak boleh ada orang sombong dalam kedudukan apapun karena dia dibantu. Satu lagi ya, jangan sombong. Itu. Baiklah Pak Mario, kita sudah bersama Bapak Lukman, Ibu Halimah dan juga Bapak Yanto. Silakan Pak. So, aku tuh gimana Pak? Aku tuh gak bisa diginiin. Mengapa nggak bisa diginiin? Ya karena semenjak kecil sama keluarga besar sama teman-teman saya itu selalu direndahkan Pak.
Bapak direndahkan? Iya. Kenapa? Karena dinilai saya punya latar belakang dulu anak nakal, jadi dibilang, kamu kalau sudah besar, gak mungkin sukses. Dan anehnya setelah saya pun menikah, saya disangkanya istri saya itu mendapat sebuah keberuntungan. Sayanya mendapat keberuntungan, Pak. Mendapatkan istri yang cantik, baik, soleha gitu, Pak. Oke, Pak. Beritahu saya, mengapa mereka sampai sekarang masih menganggap enteng Anda? Ya, mungkin sampai sekarang saya belum bisa menunjukkan hasil kerja saya, Pak, selama ini. Oke. Sekarang, Pak, Anda itu sedang fighting atau proving? Sedang berusaha membuktikan atau fighting? Dua-duanya, Pak. Berusaha untuk dua-duanya. Nanti dulu. Kalau Anda mau, Anda direndahkan, Anda membuktikan, ya. Anda punya cita-cita, banyak hambatan, Anda fighting, Anda fight. Anda yang mana sekarang? Membuktikan, Pak. Ini dia, nih loh. Kalau Anda ngurusi penghina Anda tidak pernah sukses karena penghina tidak pernah menerima penjelasan Anda. Pembenci, jangan buat penjelasan untuk pembenci. Mereka akan tetap membenci. Mulai dari sekarang, fight, Pak. Jangan buktikan. Anda itu membuktikan pembenci. Orang-orang yang menganggap Anda enteng. Nah, kalau Bapak itu enteng, Bapak membuktikan apa? Kelemahan saya nanti, Pak. Bapak berat. Dianggap enteng kok. Ya. Ya. Oke, sekarang. Kalau Bapak jadi orang kaya, masih dianggap enteng nggak? Iya, Pak. Soalnya kemarin aja saya nikah dengan biaya sendiri, tanpa orang tua, bantuan orang tua juga masih dianggap enteng, Pak, dengan mereka. Bukan main. Bapak itu kok hidupnya itu defensif. Apa itu defensif? Bertahan, Pak. Bertahan. Hidupnya bertahan. Jadi hidupnya itu berfokus kepada yang menyerang. Bapak nggak bisa tumbuh loh, Pak. Karena dari manapun akan ada orang yang menyerang. Pembenci, semakin Bapak sukses semakin iri, lalu Bapak berfokus kepada yang membenci. Bapak masih bertahan.